Hai, selamat pagi atau siang atau sore, Bapak atau Ibu serta rekan-rekan yang kami hormati. Hari ini kami kelompok 8 yang terdiri saya, Pamela Alicia, dan kedua rekan saya, Riz Arthur Maesa dan Robertina Gladen, yang akan membawa kalian menyelami salah satu fondasi keamanan digital loh, yang telah merevolusi dunia keuangan dan teknologi, yaitu SH256 dalam ekosistem Bitcoin. Tahukah kalian setiap transaksi Bitcoin yang terjadi di seluruh dunia tidak hanya soal pengiriman uang, tetapi juga melibatkan proses matematika kompleks loh yang menjamin keamanannya. Nah, di balik itu semua, ada salah satu algoritma hashing yang memainkan peran kuncinya, yaitu SH256. Kami, kelompok 8, akan memandu kalian memahami bagaimana SH256 yang diimplementasikan dalam Bitcoin, mengapa ia begitu aman, dan dampaknya terhadap masa depan sistem keuangan global. Jadi, mari kita mulai. Baik, di sini di slide pertama, saya Pamela akan menjelaskan apa maksud Bitcoin dan hash. Nah, jadi Bitcoin-nya itu adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat semua transaksi. Blockchain ini berfungsi sebagai buku besar yang transparan dan aman, memberikan kepercayaan bagi para pengguna di seluruh dunia. Salah satu komponen yang penting dari teknologi blockchain adalah hash. Hash ini merupakan fungsi kriptografi yang mengubah data menjadi kode unik. Dalam konteks Bitcoin, hashing memiliki dua peran utama yang sangat penting. Yang pertama, mengamankan data transaksi agar tidak bisa diakses oleh yang tidak berwenang. Lalu yang kedua, membuat blockchain tahan terhadap perubahan atau manipulasi sehingga memastikan integritas sistem tetap terjaga. Nah, melalui kombinasi teknologi ini, Bitcoin tidak hanya menjadi mata uang digital loh, tetapi juga salah satu inovasi terbesar dalam dunia keamanan digital dan keuangan. Baik, pada slide berikut saya akan menjelaskan tentang informasi transaksi dari penggunaan Bitcoin. Yaitu informasi transaksi dalam Bitcoin itu mencakup semua detail yang diperlukan untuk mencatat transfer Bitcoin antara dua pihak. Ini adalah data penting yang mencerminkan aktivitas pengguna di dalam jaringan Bitcoin. Nah, komponen utama dari informasi transaksinya itu ada identifikasi alamat pengirim dan juga penerima Bitcoin, serta berapa banyak Bitcoin yang dikirimkan dan juga kapan transaksi dilakukan yang dicatat sebagai timestamp-nya. Untuk apa semua itu informasi itu di-hash? Yaitu karena untuk menjaga integritas tidak dapat diubah tanpa mendeteksi perubahannya. Lalu untuk data diubah menjadi format yang efisiensi tetapi tetap unik untuk memastikan transaksi valid di jaringan Bitcoin-nya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Rizal Turmesatama. Saya di sini akan menjelaskan mengenai alur dari SH256 pada cryptocurrency beruntuk Bitcoin. Yaitu yang pertama kita mulai dari data transaksinya terlebih dahulu, yaitu data transaksi akan dihitung dan dimasukkan sebagai inputnya. Dan data ini mencakup beberapa informasi seperti jumlah transaksi, alamat pengiriman, alamat penerima, dan timestamp. Lalu selanjutnya terdapat padding data, yaitu data akan diubah dan diberi padding atau pengisian tambahan agar panjangnya menjadi kelipatan 512 bit. Nah, padding ini memastikan datanya itu sesuai gitu, sesuai dengan format yang kita butuhkan oleh si SH256 ini. Lalu selanjutnya data akan dipecah menjadi blok 512 bit ya. Jika lebih besar maka akan dibagi lagi menjadi beberapa blok. Nah, terus ini selanjutnya inisialisasi nilai hash awal, yaitu kita telah tentukan yaitu 8 konstanta 32 bit. Nilai ini akan digunakan dalam setiap iterasi hashing untuk menghasilkan hasil akhirnya. Lalu langsung lanjut ke proses kompresi berulang atau iteratif hashing. Jadi setiap blok melewati data 64 iterasi perhitungan
Dalam setiap iterasi, data akan diproses menggunakan proses kompresi dan dikombinasikan dengan nilai hash awal. Proses ini dilakukan untuk setiap blok datanya. Lalu akan menghasilkan hash akhir yaitu berukuran 256 bit. Setelah semua blok diproses, nilai akhir akan menghasilkan hash 256 bit atau SH256 merupakan referensi unik dari data transaksi asli itu sendiri. Dan output hasilnya yaitu adalah hash yang 256 yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dan integrasi data. Jadi seperti itu. Hai, bertemu saya lagi Pamela. Di dalam blockchain Bitcoin, setiap blok memiliki bagian yang sangat penting yang bernamanya itu adalah header block. Bisa dibilang header ini merupakan DNA dari setiap blok loh, karena berisi informasi yang memastikan semua data dalam blockchain yang tetap aman, terintegrasi, dan tersusun dengan rapi. Nah, lalu di header block ini terdiri dari beberapa elemen utama. Yang pertama, hash block sebelumnya ini menghubungkan setiap blok dengan rantai blockchain sehingga blok yang saling terkunci dan tidak bisa dimanipulasi. Waktu pembuatan blok atau timestamp yaitu memberikan tanda waktu kapan blok tersebut dibuat. Lalu, nonce, angka yang spesial yang digunakan saat proses penambangan untuk menghasilkan hash yang valid. Lalu yang terakhir ada Roth-Merkley tree, yaitu representasi hash dari semua transaksi yang terjadi dalam blok ini seperti rangkuman semua transaksi yang diamankan. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai kunci publik dan alamat Bitcoin itu sendiri. Jadi kunci publik ini adalah sebuah identitas unik ya yang digunakan untuk menerima Bitcoin itu sendiri. Kunci ini tuh dihasilkan dari kunci private atau kunci privat dengan menggunakan algoritma kriptografi yang sangat aman. Atau yang tadi kita pakai, SH256. Kunci publik ini adalah alamat yang diberikan kepada orang lain untuk menerima Bitcoin-nya. Tapi hanya eh, kita ataupun Anda yang dapat mengakses Bitcoin tersebut dengan kunci privat Anda. Lalu mengenai proses menghasilkan alamatnya, kunci publik dia menggunakan SH256 seperti yang kita bahas dari awal. Dan langkah pertamanya dalam menghasilkan alamat Bitcoin adalah melakukan proses hashing-nya pada kunci publik menggunakan SH256. Nah, jadi kan SH256 ini kuncinya untuk mengubah kunci publik menjadi representasi yang lebih pendek atau aman. Nah, nanti hasilnya akan dihash lagi menggunakan reframe 160. Lalu kita akan menambahkan checksum-nya. Jadi setelah hashing itu selesai, langkah selanjutnya kita akan menambahkan checksum atau kita akan mendeteksi kesalahannya. Apakah ini sudah aman atau belum. Jadi ini tuh membantu untuk memastikan keakuratan untuk memvaliditas alamat yang dihasilkan. Gitu. Lalu selanjutnya kita encode base 58. Jadi hasil dari sebelumnya atau hash dari checksum kemudian kita ubah menjadi format base 58. Base 58 itu sistem encoding yang menghindari penggunaan karakter yang mudah. Jadi seperti 0, terus O dan huruf O-nya itu yang besar itu kan beda ya. Lanjut, hasil akhirnya alamat Bitcoin setelah melalui semua langkah-langkah tadi ya, alamat Bitcoin itu pasti akan hasil gitu. Dan berbentuk yang 1PM. Nah, itu adalah kode atau alamat akhir dari Bitcoin. Nah, alamat ini itu adalah identitas publik yang digunakan untuk menerima Bitcoin. Tapi hanya hanya seseorang ataupun kita, saya ataupun Anda yang dapat mengelola kunci privat Anda. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke penggunaan dari SH256 pada
hashing Bitcoin. Yang pertama-tama itu adalah di mana kita bakal inisialisasi sistem dulu, lalu kemudian alurnya bakal berlanjut ke membaca pesan dari memori, kemudian padding pesan, lalu nanti masuk ke proses hashing, kemudian ada di bagian selanjutnya itu word expansion, kemudian ada hitung hash untuk setiap nonce-nya. Jadi kemudian habis itu tulis hasil ke memori, lalu verifikasi hasil dan juga akhirnya itu the end, yaitu hasil dari hashingnya. Jadi di sini bakal saya praktekkan, semisal saya memasukkan sebuah kalimat, lalu kita akan mengenerate dan kemudian keluar hasil hashingnya. Nah, ini adalah metode yang sama digunakan dalam eh, pemrosesan untuk menjaga integritas dari jaringan Bitcoin itu sendiri. Selanjutnya di sini eh, terdapat beberapa referensi yang kami ambil dari beberapa jurnal, yaitu dari peer-to-peer electronic cash system, lalu beberapa jurnal dari IEEE Explore, seperti Fusion in Cryptocurrency Price Prediction, terus DLGS Deep Learning and System Analysis Based Cryptocurrency, dan beberapa eh, jurnal lain yang kami bandingkan untuk menghasilkan analisa kami yang eh, kami kerjakan saat ini. Baik, sekian dulu dari beberapa paparan yang kami bahas mengenai cryptocurrency ataupun Bitcoin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.